saraf adalah sistem organ yang terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk mengantarkan impuls listrik ke seluruh tubuh. Sistem ini merupakan pusat kendali tubuh yang bekerja secara cepat untuk menanggapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Sistem saraf bekerja melalui 3 tahap berkesinambungan. Menerima rangsangan melalui indera mata, telinga, kulit, dan lain-lain. Tubuh menangkap informasi dari luar seperti suhu panas atau dari dalam seperti rasa lapar. Kedua, mengelola informasi. Otak dan sumsum tulang belakang bertindak sebagai prosesor yang menerjemahkan data yang masuk untuk menentukan apa yang sedang terjadi. Ketiga, memberikan respons setelah informasi diolah. Sistem saraf mengirim perintah ke otot atau kelenjar untuk melakukan tindakan tertentu seperti menarik tangan dari benda panas. Peran dalam koordinasi dan homeostasis. Koordinasi memastikan berbagai organ bekerja sama. Saat Anda berlari, sistem saraf mengkoordinasikan otot kaki untuk bergerak, paru-paru untuk bernapas lebih cepat, dan jantung untuk memompa lebih banyak darah. Struktur dan jenis sel saraf neuron. Pengertian neuron. Neuron adalah unit struktural dan fungsional sistem saraf yang berperan menerima, mengelola, dan menghantarkan impuls melalui mekanisme elektrokimia. Neuron memiliki sifat iritabilitas, peka terhadap rangsangan, dan konduktivitas mampu menghantarkan impuls. Struktur neuron terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Yang kedua ada badan sel, berfungsi menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga ada akson atau neuroid, berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Yang keempat ada sel Schwann, berfungsi membentuk selubung milen dan menyediakan makanan untuk akson. Yang kelima, selubung milen berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls melalui akson dan memberikan nutrisi untuk neuron. Yang keenam, bagian akson yang tidak dilindungi selubung milen disebut dengan nodus Renfrew. Nodus Renfrew berfungsi sebagai tempat masuknya ion atau tempat pertukaran muatan listrik. Yang terakhir ada ujung akson disebut juga dengan sinapsis. Sinapsis berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam jaringan saraf. Yang pertama ada saraf sensorik atau disebut dengan aferen, mengirimkan rangsangan dari reseptor indera menuju sistem saraf pusat. Yang kedua ada intraneuron, saraf penghubung banyak di otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada saraf motorik, mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju ke efektor penanggapan rangsangan. Pembagian sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi 2. Yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Langsung saja yang pertama, sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk menerima dan mengelola informasi lalu mengatur respons tubuh. Selanjutnya, otak memiliki 3 bagian utama. Yang pertama otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Kemudian fungsi dari ketiganya, yang pertama otak besar berfungsi untuk berpikir, mengingat, dan mengatur emosi serta mengontrol gerakan sadar. Kemudian yang kedua, otak kecil berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi gerakan. Dan yang ketiga, batang otak mengatur fungsi vital seperti pernapasan dan denyut jantung. Sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls antara otak dan tubuh serta sebagai pusat gerakan refleks. Jadi, sistem saraf pusat adalah pusat pengendali tubuh. Kemudian yang kedua ada sistem saraf tepi atau disingkat juga dengan SST. Jadi, sistem saraf tepi ini berada di luar otak dan di luar sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama sistem saraf somatik yang mengatur gerak sadar, kemudian sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tidak sadar seperti detak jantung dan pencernaan.
Terakhir itu ada cara kerja sistem saraf. Sistem saraf bekerja dengan mengandalkan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron untuk mengirimkan sinyal ke seluruh bagian tubuh. Sinyal-sinyal ini berupa impuls listrik yang mengalir antara otak, organ tubuh, otot, kulit, serta kelenjar. Sinyal tersebut memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari pergerakan otot hingga merasakan rangsangan nyeri. Nah, indera seperti mata, telinga, lidah, hidung itu mengumpulkan informasi dari lingkungan, lalu saraf mengirimkan data tersebut ke otak dan sebaliknya. Nah, ada pula gangguan-gangguan terhadap sistem saraf. Gangguan yang dapat terjadi itu salah satunya ada stroke. Stroke ini terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, biasanya karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Selanjutnya itu ada epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan saraf, sehingga terjadi epilepsi. Kondisi ini menyebabkan kejang-kejang yang berulang akibat aktivitas listrik yang tidak teratur di otak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga sistem saraf. Yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem saraf itu dengan menjaga pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan kaya vitamin B, omega 3, dan antioksida. Tidur yang cukup, minimal 7-9 jam, dan berolahraga dengan rutin. Lanjut dengan mengelola stres, serta menghindari rokok dan alkohol. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi sel saraf dari kerusakan dan menjaga fungsi kognitif tetap optimal. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.